Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Friska Syaida, Gazi Bagis Pratama, Muhammad Arafi, Sarah Afifah akan menampilkan analisis struktur bangunan gedung. Nama proyek pembangunan apartemen Dago Suite Bandung. Alamat Jalan Sangkuriang nomor 13, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. Awal pengerjaan 7 Mei 2013, akhir pengerjaan 11 Juli 2013. Owner PT Bandung Artamas, konsultan perencana PT Ketira Engineering Konsultan, perencana struktur, PT Bina Enarkon Engineering, perencana arsitektur, PT Metakom Pranata, perencana mekanikal elektrikal, konsultan pengawas, in-house PT Bandung Artamas, kontraktor PT Wika Bangunan Gedung, luas area kurang lebih 3.120 meter persegi, luas lantai bangunan kurang lebih 49.463 meter persegi, 14 lantai dan basement 4 lantai. Perancangan struktur bawah. Perancangan struktur bawah meliputi perancangan pondasi dan perancangan solder pile. Perancangan pondasi. Berdasarkan hasil penyelidikan kondisi tanah, disimpulkan bahwa jenis pondasi yang cocok sesuai dengan kondisi daya dukung lapisan atas yang rendah dan kedalaman tanah keras adalah pondasi raft atau rakit dan board pile. Berikut gambar denah perkuatan raft. Pondasi rakit merupakan jenis pondasi yang umum digunakan pada bangunan gedung bertingkat tinggi dengan basement yang dalam. Pada proyek ini, pondasi rakit berfungsi sebagai lantai kerja yang menyalurkan beban ke tanah dan sebagai pemberat bangunan. Pondasi rakit pada proyek ini merupakan plat setebal 0,8 meter dengan menggunakan beton K350 dan tulangan U50. Pondasi rakit juga berfungsi sebagai plat lantai terendah yaitu basement 4. Board pile atau sumuran merupakan pondasi untuk kedalaman tanah keras 2-6 meter di bawah permukaan tanah. Tipe pondasi sumuran yang digunakan adalah dengan diameter 1,2 meter dengan kedalaman 2,5 meter dengan mutu K225. Perancangan solder pile. Solder pile adalah pondasi yang berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan desakan air tanah yang biasa digunakan pada saat pembangunan basement. Pada proyek ini, solder pile digunakan sebagai perkuatan tanah agar bangunan yang berada di samping proyek tidak amblas. Pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan galian. Mutu beton yang digunakan adalah K225. Perancangan basement. Basement pada bangunan apartemen Dago Suites berfungsi sebagai tempat parkir serta pengolahan air kotor pada basement terbawah. Secara umum, struktur basement hampir sama dengan struktur atas, yakni terdiri dari kolom, balok, dinding, tangga, dan pelat lantai. Hal yang membedakan adalah adanya rem dan retaining wall serta perkuatan raft pada basement terbawah. Perancangan rem. Rem merupakan sarana yang menghubungkan lantai basement ke area parkir luar. Rem dirancang menggunakan mutu beton, kuat tekan beton 25 MPa serta mutu tulangan yang digunakan U50 untuk tulangan ulir dengan diameter kurang dari 12 mm. Berikut gambar detail board pile dan detail board pile potongan alternatif. Perancangan retaining wall. Retaining wall merupakan dinding penahan tanah yang berfungsi menahan tekanan tanah aktif, pasif, dan tekanan air tanah yang ditimbulkan akibat adanya tanah galian maupun tekanan air yang menekan dinding basement. Retaining wall sekaligus merupakan dinding terluar basement yang memiliki ketebalan semakin besar untuk lantai basement dengan posisi semakin di bawah. Mutu beton yang digunakan K350 dengan tulangan U50. Lalu selanjutnya terdapat perancangan struktur atas. Struktur atas terdiri dari kolom, balok, dinding, tangga, dan plat lantai. Struktur atas merupakan struktur yang meneruskan basement. Yang pertama terdapat perancangan kolom. Kolom merupakan struktur utama dari bangunan portal yang berfungsi memikul beban vertikal, beban horizontal, maupun beban momen yang berasal dari beban tetap maupun sementara. Dimensi kolom sebanding dengan beban yang dipikul, sehingga kolom di lantai struktur dengan elevasi rendah memiliki ukuran yang lebih besar karena memikul beban yang lebih berat.
Kolom yang digunakan dalam proyek ini adalah kolom bulat berdiameter 1000 mm atau 1200 mm dan kolom persegi panjang dengan mutu beton K350 dan tulangan U50 untuk tulangan ulir dengan diameter lebih dari 12 mm. Lalu terdapat shear wall. Shear wall merupakan elemen struktural yang digunakan untuk menahan gaya lateral atau horizontal. Terdapat 3 dinding shear wall yang terletak pada sudut-sudut bangunan. Mutu beton yang digunakan yaitu K450, nilai slam 12 cm, dan diameter tulangan D10, D13, D16 dengan mutu U50. Perancangan struktur atas yang ketiga yaitu perancangan balok. Balok berfungsi memikul beban dan meneruskannya ke kolom. Konsep perancangan balok menggunakan metode envelope, yakni membagi beban pada plat lantai menjadi segmen-segmen sehingga balok menerima beban dari luas plat yang dipikulnya. Pada proyek ini, balok yang digunakan bervariasi, mulai dari 200 x 300 mm persegi hingga 300 x 600 mm persegi, dengan mutu beton K350 dan tulangan U50 untuk tulangan ulir dengan diameter lebih dari 12 mm. Berikut merupakan gambar dimensi dan penulangan kolom. Terdapat potongan kolom bulat dengan diameter 1000 mm dan 900 mm, serta terdapat kolom persegi panjang dengan mutu beton K350 dan tulangan U50. Perancangan struktur atas yang terakhir yaitu perancangan plat lantai. Plat lantai merupakan elemen konstruksi yang menumpang pada balok. Plat lantai dibuat monolit sehingga diasumsikan terjepit di keempat sisinya. Plat lantai dirancang sanggup memikul beban saat konstruksi dan beroperasi. Tebal plat lantai bervariasi dari 160 hingga 250 mm. Dengan mutu beton K350 dan tulangan U50 untuk tulangan ulir dengan diameter lebih dari 12 mm. Berikut merupakan gambar dimensi dan penulangan balok dari lantai 1 hingga lantai 9. Balok yang digunakan ukurannya bervariasi dari 300 x 600 mm persegi, 350 x 600 mm persegi, hingga 200 x 400 mm persegi, dengan mutu beton K350 dan tulangan U50. Lalu terdapat gambar dimensi dan penulangan balok dari lantai 10 hingga ke atap, dengan menggunakan ukuran balok yang bervariasi juga, dimulai dari 300 x 600 mm persegi hingga 200 x 400 mm persegi. Lalu, untuk gambar dimensi dan penulangan balok lift, menggunakan ukuran balok 200 x 300 dan 300 x 600 mm persegi dengan mutu beton K350 dan tulangan U50. Material pokok yang digunakan saat konstruksi antara lain: yang pertama, beton ready mix adalah beton siap pakai yang biasanya disediakan oleh subkontraktor. Yang kedua, kawat baja atau kawat bendrat berfungsi untuk mengikat tulangan sehingga kedudukan tulangan dalam beton tidak berubah. Selanjutnya, hollow digunakan untuk melapisi multiplex sehingga menjadi lebih kokoh. Yang keempat, kayu multiplex atau plywood merupakan bahan bekisting yang berfungsi untuk membentuk permukaan struktur yang akan dicor. Yang kelima, kayu yang digunakan merupakan balok dan papan yang digunakan untuk pekerjaan cetakan dan perancah. Yang keenam, bentonit digunakan untuk penahan longsor tanah saat dilakukan pengeboran pada pekerjaan bored pile. Yang terakhir ada additive, yang digunakan adalah integral dan retarder. Integral berfungsi untuk menjadikan beton kedap air. Penambahan integral dilakukan untuk beton yang akan digunakan pada dinding penahan tanah dan instalasi sanitasi air. Sedangkan retarder digunakan pada beton ready mix untuk memperlambat pengerasan beton.
Untuk membantu proses konstruksi di lapangan dibutuhkan beberapa peralatan antara lain mobil crane, tower crane, backhoe, mesin bor, truk, bucket cor, remi pipa, concrete pump car, kompresor, vibrator, theodolit, water pass, perancah untuk menopang bekisting, bending machine, dan perkator alat untuk memotong tulangan. Selanjutnya pengangkutan dan penyimpanan. Pengangkutan material umumnya menggunakan truk. Material lalu disimpan di tempat penyimpanan baik secara manual oleh pekerja maupun dengan bantuan tower crane. Material yang disimpan di lokasi proyek antara lain besi tulangan, wire mesh untuk pelat lantai, kayu untuk bekisting dan perancah, serta sebagian tanah galian yang akan digunakan untuk timbunan. Beberapa material disimpan di dalam gudang, seperti minyak bekisting. Berikut adalah gambaran dalam proses konstruksi di lapangan. Yang pertama ada pekerja melengkungkan tulangan dengan bending machine, alat pemotong tulangan perkator, rolan untuk membuat tulangan kolom bundar, proses fabrikasi tulangan kolom, pengangkutan tulangan dengan tower crane, penggalian tanah dengan backhoe, pembersihan tanah manual oleh pekerja, penggalian bored pile, pekerjaan compact sand, tulangan terpasang pada bored pile. Selanjutnya didapati stop cor yang telah terpasang, di mana berfungsi untuk pembatasan cor untuk pemberhentian sementara. Lalu ada dokumentasi pemasangan bekisting DPT. Lalu contoh penggunaan sparing pada plat lantai, yang mana sparing merupakan sistem pemipaan baik untuk listrik ataupun air di dalam beton. Selanjutnya ada penghamparan wire mesh atau tulangan dalam pengecoran plat lantai. Lalu pemasangan cakar ayam. Setelah itu ada gambar memasang tulangan dengan kawat baja, lalu memasang beton decking atau tahu beton, yang mana beton decking ini berfungsi untuk menjaga posisi tulangan. Lalu ada pekerja yang memasang bekisting untuk plat lantai. Selanjutnya merupakan perancah yang sudah disusun atau scaffolding yang menahan atau menopang beban dari coran ketika masih dalam keadaan belum matang. Lalu kayu siap disusun untuk menopang multiplex. Yang selanjutnya terdapat kegiatan di mana menentukan elevasi dengan theodolit. Ada pula pekerja yang memegang mistar untuk keperluan mengukur sendiri. Lalu selanjutnya ada gambar pekerja memasang kisting untuk plat lantai. Dan ada juga pembersihan lokasi dengan kompresor dan pengecoran plat dengan bucket cor. Untuk dokumentasi selanjutnya merupakan gambar di mana pengecoran plat dengan concrete pump dan pipa baja, lalu penopang terhadap elemen struktur, lalu yang bawah kiri merupakan slump test atau proses untuk menguji kekentalan beton, dan yang kanan adalah pembuatan benda uji beton untuk selanjutnya diuji pada slump test. Dan pada slide terakhir terdapat di antaranya gambar mengenai pengukuran jarak antar tulangan, lalu pengawasan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya adalah papan K3L atau kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, yang merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir adalah safety morning talk, yang mana ini merupakan pertemuan rutin antara supervisor dengan pekerja, yang dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai K3, antara lain adalah regulasi, prosedur kerja,
APD, potensi bahaya, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.